Hari ini kita akan selesaikan butir pertama daripada iman rasuli, yaitu aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Khalik langit dan bumi. Di dalam 3 kalimat yang pendek yang membentuk satu butir pertama mengenai kepercayaan kepada Allah ini, kita melihat tidak ada dokumen lain, tidak ada penguraian lain yang sedemikian rupa, begitu pendek dan begitu limpah mengisi arti yang sepenuhnya. Saudara-saudara, semua kesalahan di dalam agama, kebudayaan, filsafat dan ideologi seluruh sejarah start daripada kesalahan doktrin. All failure in religion, theology, in politics, in all kinds of culture and all kinds of ideology started from the failure of the right doctrine. The doctrinal failure is the foundation of all failure of all kinds of the spiritual and the cultural statement. Saudara-saudara, semua kesalahan dari teologi, filsafat, dari ideologi, dari politik, dari agama, dari kebudayaan, dimulai daripada salah teologis. Konsep teologis membentuk dasar daripada semua konsep-konsep yang lain di dalam kebudayaan. Itu sebab jikalau orang tidak mengerti secara teologis dengan yang akurat dan yang benar, maka penyelewengan akan tidak henti-henti terjadi di dalam extension pengertian ini. Dan di dalam segala pengertian teologis yang paling penting adalah doktrin Allah. The failure of all theological statement started from the statement of the doctrine of God. Jadi doktrin Allah menjadi penentu segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah, maka Allah menjadi dasar segala sesuatu. Karena segala sesuatu dicipta oleh Allah, maka Allah menguasai segala sesuatu. Karena segala sesuatu dicipta oleh Allah, maka Allah berada di segala sesuatu untuk mengontrol dan berada di bawah segala sesuatu untuk menopang. Tetapi jika manusia mempunyai konsep Allah yang salah, maka manusia tidak mungkin mempunyai pengertian yang benar di dalam perkembangan dan ekstensi daripada konsep ini. Itu sebab di dalam iman rasuli, kalimat pertama tentang Allah. Kalimat yang paling utama, paling dasar adalah konsep tentang Allah. Aku percaya kepada Allah. Manusia datang kepada Allah bukan melalui kognisi, bukan melalui akan eksperimentasi, bukan melalui akan perasaan psikologis. Manusia datang kepada Allah dengan iman. Tanpa iman, tidak ada satu orang diperkenan oleh Tuhan. Tanpa iman, tidak seorang boleh diterima oleh Tuhan. We come by God through faith. Except coming by faith, no one can be delighted by God. Allah hanya berkenan kepada orang beriman kepada Dia. Pada waktu engkau beriman kepada Tuhan, udah engkau taklukkan diri kepada Tuhan, engkau mematukan diri dengan iman yang sejati, rendah hati, dan sungguh-sungguh taat kepada Dia, maka engkau diterima oleh Tuhan. Itu sebab doktrin Allah menjadi doktrin di atas semua doktrin, menjadi doktrin yang mempengaruhi doktrin yang lain. Dan seluruh teologis, kalau tidak salah, maka baru kita membentuk semua pendapat-pendapat yang lain di atas teologi yang benar. Baru kita mempunyai semacam pengertian, semacam kognisi, semacam tingkah laku yang ada dasar yang kuat. Saudara-saudara, iman lebih daripada pikiran. Pikiran lebih penting daripada pengetahuan. Yang kita bisa tahu melalui penyelidikan, eksperimentasi, induksi, deduksi, penganalisaan, pengukuran, perhitungan di dalam matematika dan di dalam metode-metode yang open system, baru kita datang kepada Tuhan. Saya sudah bicara tentang sebelum Thomas Kuhn
membicarakan tentang paradigma harus ada sesuatu perubahan daripada closed system menuju ke open system. 2000 tahun, maka sudah ada kitab suci yang mempunyai metode open system dan diutarakan oleh reaksi manusia kepada Tuhan di dalam iman rasuli. Melalui iman rasuli, kita menyatakan iman, kepercayaan, ketaatan, dan kesungguhan kita mematuh kepada Tuhan di dalam wahyu Tuhan yang menyatakan diri. Kalau Allah tidak menyatakan diri, tidak ada orang mengenal Allah. Jika Allah sudah menyatakan diri, manusia harus mengetahui bagaimana bereaksi kepada Tuhan. Bereaksi kepada Tuhan yang salah, itu menjadi salah yang fatal, menjadi salah fondasi, salah prinsipil, salah yang merusak semua pengertian tentang Allah. Itu sebab Allah menyatakan, kita menyatakan ketaatan kepada pernyataan Allah. When God reveal Himself, we should be react to Him with the proper way and according to the way He delight us. Dengan demikian Allah mau kita rendah hati, taat, dan memikirkan dengan tuntas, karena pikiran orang Kristen adalah untuk betul-betul mengerti keyakinan orang Kristen. Dan keyakinan orang Kristen justru ditunjang oleh pemikiran yang bertanggung jawab. A Christian is not a rationalist, but a Christian should be rational. Orang reform adalah orang yang penuh logika dan pikiran, bertanggung jawab secara logis dan rasional. Tapi kita tidak takluk kepada rasio dan tidak sembah sujud kepada rasio. Sehingga kita bukan orang rasionalis, tapi kita orang rasional. Setelah rasional, bertanggung jawab kepada apa yang diwahyukan oleh Tuhan, dan tidak mungkin yang diwahyukan oleh Tuhan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan rasional. Saudara-saudara, di dalam hal ini maka seorang yang bernama Hegel mengatakan apa yang realitas harus bisa dipikirkan. Di dalam orang Kristen, apa yang Tuhan wahyukan harus bisa dimengerti dengan rasio, sehingga wahyu Tuhan dan pikiran manusia bersekutu, bersinkronisasi, akhirnya kita menjadi orang Kristen nasional yang bertanggung jawab kepada iman kita. Iman, kepercayaan didukung dengan rasio yang takluk kepada kebenaran. Iman, kepercayaan akan diteguhkan dengan kognitif yang cukup. Iman, pernyataan Tuhan melalui firman direaksi dan responsi dengan pikiran yang bertanggung jawab, menjadi aku mengetahui siapa yang aku iman. I know whom I believe. I can be responsible with what I believe through my thinking, which is rational, which is according to the truth of God. Dan dengan demikian kita menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam dunia. Kita menjadi orang Kristen yang bisa mempertanggungjawabkan iman kepada manusia. Saudara-saudara, dunia memerlukan orang Kristen yang sejati. Dunia sangat memerlukan orang Kristen rasional yang bertanggung jawab. Dunia perlu penjelasan kita tentang mengapa aku percaya kepada Tuhan sedemikian rupa sesuai doktrin reform. Saudara-saudara, kita bukan mengikuti orang barat, kita mengikuti metode yang benar. Kita bukan mengikuti akan orang-orang tertentu karena dalam memperdewa mereka, memperilah mereka, karena kita melihat mereka ada orang yang patuh kepada kebenaran, menjadi teladan dan contoh bagi kita, dan kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau daripada abad pertama iman rasuli telah mengatakan 3 kalimat, dan butir pertama menjadi fondasi yang paling kokoh di dalam teologi yang kita anut, maka aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Khalik langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita melihat 3 kalimat ini telah membicarakan beberapa fase yang penting sekali tentang doktrin Allah. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Apa artinya Bapa? Berarti sumber. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang berada. Bukan Bapa dari satu keluarga, bukan Bapa dari satu kebudayaan, bukan Bapa dari seluruh bangsa, Bapa dari seluruh dunia, Bapa dari segala sesuatu yang ada, yang akan dibicarakan di dalam kalimat kedua dan ketiga butir pertama. Karena Dia adalah Bapa yang Maha Kuasa, maka di sini Allah telah digabungkan dengan kemahakuasaan. Ini penting sekali. Kalau Allah yang ada kuasa, tapi kuasanya tidak mutlak. Allah yang berkuasa, tapi kuasanya tidak sempurna. Kuasanya tidak mutlak sempurna di atas segala sesuatu. Itu Allah palsu. The absolute perfect God, the omnipotent God is the only true God. Allah satu-satunya yang sejati adalah Allah yang mempunyai kuasa menguasai segala sesuatu. Allah yang mutlak maha kuasa untuk mengontrol segala sesuatu yang dicipta. Barulah Dia Allah yang sejati. Aku percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Bapa yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya Tuhan dari langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Yaitu Dia mencipta, Dia menguasai, Dia memiliki, Dia mengontrol, Dia memegang nasib dari seluruh ciptaan dari langit sampai bumi. Inilah doktrin Allah yang sangat lengkap dan sangat singkat. Meskipun tidak bertubi-tubi, tidak berlarut-larut, tetapi telah mempunyai kesimpulan yang begitu komprehensif, yang begitu sempurna. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Di dalam peribahasa Tionghoa ada Tuhan dari langit bumi yang diciptakan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan demikian kita melihat doktrin Allah di dalam sejarah manusia mengenal tentang ketuhanan selalu jatuh di dalam beberapa konsep Allah yang salah dan palsu. Pertama, ateisme. Kedua, panteisme. Ketiga, deisme. Keempat, politeisme. Dan yang lain-lain saya tidak sebut. Keempat besar yang salah. Pertama, ateisme. Ateisme terbagi dua macam. Saya tidak percaya kepada Allah. Dan kedua, saya percaya Allah tidak ada. Yang percaya Allah tidak ada, ini adalah orang yang bohong, orang yang tidak jujur, dan orang yang pura-pura menyatakan kemerdekaan diri di luar Allah. Nah, orang-orang seperti ini mempunyai kesombongan rohani, kesombongan mental, kesombongan karakter yang tidak terlalu gampang kelihatan. Dia mungkin berbuat baik, tapi tidak bertanggung jawab. Kebaikan didorong oleh kuasa dari mana? Dia mungkin mempunyai kepercayaan ada sesuatu penguasa, tapi tidak mengaku Dia adalah Allah yang mewahyukan diri dalam kitab suci. Saudara-saudara, ateisme menurut seorang profesor dari Fuller yang saya kenal sendiri sebagai kawan baik, dan dia seumur hidup mendapatkan 7 gelar PhD. Edwin Orr yang sudah meninggal, dia mengatakan an atheist is a theist in reverse. Daripada buku apologetika, dia mengatakan orang ateis adalah orang teis yang terbalik. Waktu saya merasa ini sangat menarik, lalu saya tanya sama dia. Dia mengatakan yang disebut ateis adalah teis yang terbalik, adalah seorang yang percaya Allah ada, tapi mengharapkan tidak ada hubungan dengan Allah. Itulah teis yang terbalik. An atheist is a theist in reverse. He tried to deny God, tried to escape from God, even though deep in his heart he believed the existence of God. He preferred no relationship with God. Maka dia ambil keputusan lebih baik tidak ada Allah. Sama seperti orang pada waktu ujian, dia mengharapkan guru tidak ada supaya dia boleh
bebas nyontek, boleh bebas berbuat dosa dan tidak usah bertanggung jawab atas tindakan salah dan yang harus dia bertanggungjawabkan. Waktu engkau ujian, engkau harap guru tidak ada, atau mengharap guru tidak melihat engkau, sehingga engkau boleh sembarangan nyontek, engkau boleh baca buku dan tidak ditemukan, tidak dihukum oleh guru. Waktu itu engkau seperti ateis. Jadi seorang ateis adalah seorang yang tidak jujur. Seorang ateis adalah seorang yang menyangkal hati nurani yang sudah diberikan meterai oleh Tuhan bahwa Allah itu ada. Lalu engkau menginginkan dia tidak ada, maka menciptakan teori ateisme. Ateisme adalah orang-orang yang tidak percaya Allah ada, atau percaya Allah tidak ada, atau lebih inginkan kalau boleh Allah tidak berhubungan dengan dia. Itu namanya ateis. Ateis yang jujur tidak banyak. Ada yang jujur hampir tidak ada. Karena pada waktu mereka mati, mereka semua secara natural, secara otomatis menjadi teis. Seorang ateis Jerman yang seumur hidup melawan Tuhan, waktu tua dia mengatakan, carikan pendeta, doakan saya. Lalu orang tanya dia, kenapa? You kan ateis, you tidak percaya Allah, mengapa engkau masih perlu pendeta mendoakan engkau? Dia bilang, saya mendadak merasa lebih baik percaya ada Allah daripada pegang teguh percaya tidak ada Allah. Karena sekarang waktunya saya mesti menghadapi realita. Dulu saya hidup di bayang-bayangan, hidup di imajinasi. Sekarang saya hidup di realita. Saat ini saya mau mati. Kalau saya sudah mati, bagaimana saya menghadapi Tuhan? Kalau dia tidak ada, tidak jadi soal. Kalau dia ada, saya tidak bisa kembali lagi. Saya bagaimana bertanggung jawab? Maka panggilkan pendeta. Seorang ateis di Jerman juga, yang seumur hidup sama anaknya ke mana-mana berpidato melawan Tuhan, melawan kitab suci, melawan gereja, melawan orang Kristen. Tapi waktu dia mati, dia tanya sama anaknya, saya harus pegang apa? Anaknya bilang, pegang saja ateisme, pegang terus dengan gigih. Jangan engkau kompromi, jangan engkau longgar. Tetap percaya tidak ada Allah, percaya ateisme, pegang teguh ateisme. Dia mengatakan, iya pak, iya anak, saya pegang ateisme, saya pegang ateisme. Oke, saya sampai mati teguh tidak percaya Allah, saya pegang sampai mati, sampai mati. Setelah beberapa menit, mendadak dia teriak dengan suara keras. Sesudah tidak kuat, terus tutup mata dan meninggal. Dia teriak apa? Saya harus pegang terus, pegang sampai mati. Tetapi anak kasih tahu saya mesti pegang apa? Apa yang siap saya pegang? Saya tidak ada Allah. Orang yang tidak ada Allah, tidak ada yang dipegang sampai dia mati. Orang yang tidak percaya kepada Allah, yang rugi bukan Allah, ruginya sendiri. Karena dia tidak ada pegangan, dia tidak ada jaminan, dia tidak ada harapan, dia tidak ada sesuatu fondasi boleh berdiri tegak. Tidak ada sesuatu pegangan yang boleh berpegang teguh. Tidak ada sesuatu arah boleh dengan jitu dan dengan akurat menunjukkan pengharapan kepada kekekalan. Only God give you foundation, principle, and also the direction of your life forever and evermore. Jikalau Allah tidak ada, maka manusia tidak ada dasar, tidak ada prinsip, tidak ada isi, tidak ada arah, dan tidak ada hari depan. Saudara-saudara, I believe in God. Inilah kredo kalimat pertama, butir pertama. Aku percaya kepada Allah. Percaya dia sebagai Bapa yang maha kuasa, sumber segala sesuatu, menopang segala sesuatu, termasuk saya yang kecil ini. Tuhan menopang, memelihara, dan Tuhan memimpin, dan Tuhan memberikan tunjuk jalan. Saya harus kemana? Aku percaya kepada Tuhan. Aku menaruh diriku, hidupku, keluargaku, hari depanku,
segala sesuatu daripada jiwaku di dalam tangannya, karena Dia Maha Kuasa. To put yourself in the Almighty God's hand, that is the wisest decision you can make in your life. Bijaksana yang tertinggi di dalam mengambil segala keputusan di dalam hidup saya, yang utama adalah menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, engkau masih khawatir apa? Kalau Dia Maha Kuasa, engkau masih kurang apa? Karena Dia Maha Kuasa, engkau masih bimbang apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Inilah bahagia yang tidak ada duanya. Ini bahagia yang paling dasar, sehingga hidup saya berpegangan, berfondasi, berprinsip, berkriteria, berarah, mempunyai hari depan. Apalagi Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan kita adalah Tuhan yang bernubuat. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah menunjukkan jalan menuju kekekalan. Dia berkata kepada ilah yang mana engkau membandingkan saya dengannya? Adakah Allah lain seperti aku? Dari permulaan mentunjukkan detik terakhir di dalam sejarah. I'm the one who point out from the alpha point what will be in the omega point. I'm the one who tell you what will happen in the end of the world. I'm the one from the beginning tell you and prophecy about all will happen. All will come to be true event in the history of mankind. Di dalam sejarah manusia, segala sesuatu akhirnya akan jadi apa? Sudah ditulis di kitab suci. Saudara-saudara sekalian, kitab suci mengatakan dunia ada mulanya Allah. Dunia ada akhirnya Allah. Yang memulai dan yang mengakhir Allah yang sama. Yang mencipta, yang menyelamatkan Allah yang sama. Yang memberikan starting point dan akan memimpin sampai ending point Allah yang sama. Yang dari permulaan memanggil kita menjadi muridnya dan akhirnya memelihara kita menjadi miliknya sehingga tidak dibuang, Allah yang sama. This God is Almighty God. Dan kalimat terakhir dikatakan Khalik dan pencipta dan pemilik langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan, seluruh alam semesta engkau menengadah ke atas, langit, bintang, planet, galaksi, semua yang berada di surga. Dan engkau injak di bawah tanah, bumi yang kau berdiri atasnya. Dari paling tinggi sampai paling bawah, semua dimiliki oleh Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Dia Khalik, Dia pemilik, Dia penguasa, Dia pemimpin segala sesuatu. Pandanglah kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Demikian Ibrani pasal 12 ayat kedua. Pandanglah Dia yang memulai dan yang menggenapi. Dia yang menciptakan dan yang menyempurnakan iman di dalam hatimu. There's no one like Jesus who start and who give, who create the faith in our hearts, and He will accomplish it in the end of the days. Yesus Kristus yang memulai, Dia akhir. Karena Dia mengatakan, akulah yang mulai, aku yang akhiri. Akulah yang alfa, akulah yang omega. Aku yang mulai, aku yang menyempurnakan. Tidak ada agama seperti ini. Tidak ada Tuhan yang lain agama bicara seperti ini. Di dalam kitab suci, the starting point, the ending point from one God. And the one who create is the one who will judge and who will accomplish together all good things or all bad guys. Yang paling baik disempurnakan, yang paling buruk dihakimi oleh Tuhan. Yang mulai adalah Dia. Dia cipta, Dia akhiri. Dia menyelamatkan, Dia menghakimi. Dia memberikan dan Dia akan mentagih semua. Allah semacam ini yang terrangkum di dalam iman rasuli adalah yang dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian,
di dalam pilkada serentak kita akan memilih akan seorang gubernur, dan juga di kota-kota, desa-desa dan daerah-daerah lain memilih pemimpin-pemimpin masyarakat untuk pemerintahan Indonesia pada periode yang baru. Kita berdoa dan orang Kristen tidak usah diikat oleh politik praktis. Gereja tidak boleh terlibat mengikut-ikuti politik dan arus dunia. Tetapi orang Kristen harus mempunyai satu sensasi perasaan tanggung jawab. Orang Kristen harus mempunyai kebebasan, hak memilih, sehingga kita bukan mati-matian ikut pendeta, membabi buta mengikut gereja. Gereja tidak memimpin manusia di dalam politik. Gereja memberikan prinsip, gereja memberikan sesuatu kunci untuk bagaimana menggunakan kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara, kebebasan berideologi. Karena semua ini adalah hadiah Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia. Tetapi gereja bukan membawa manusia ke dalam partai, ke dalam politik, atau ke dalam apa. Gereja boleh menyatakan keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja boleh menyatakan prinsip Alkitab kira-kira mana lebih baik. Tapi gereja tidak memberikan paksaan, apalagi memberikan tunjuk kepada orang harus memilih siapa dan partai siapa. Saudara-saudara, di dalam hal ini saya hari ini menguraikan sedikit 3 kuasa. Kuasa Allah, kuasa pemerintah, dan kuasa hak asasi manusia. Saya mau tanya, di dalam 3 kuasa ini, yang mana paling tinggi, yang mana paling rendah? Kalau engkau mengatakan, ya pasti Allah paling tinggi. Ditanya kenapa, engkau mungkin sulit menjawab. Tapi saudara-saudara, kuasa Allah, kuasa politik, kuasa manusia. Engkau kira kuasa Allah paling tinggi, itu lumrah sebagai orang Kristen. Tapi kuasa politik sama kuasa manusia tinggi mana? Kuasa pemerintah dan hak asasi manusia lebih tinggi mana? Ini banyak orang Kristen, termasuk orang Kristen reform, yang masih samar-samar, masih kabur. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa rakyat. Kuasa rakyat lebih tinggi dari kuasa pemerintah. Engkau bilang, saya tidak pernah pikir begini. Karena Alkitab mengatakan pemerintah semua kuasanya dari Allah, maka semua orang Kristen pun harus takluk kepada kuasa pemerintah. Bukan berarti kuasa pemerintah lebih tinggi dari kuasa rakyat, dan kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa pemerintah. Saya menjawab tidak. Alkitab mengatakan manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab pemerintah pun tidak boleh mempermainkan manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Sedangkan kuasa politik dan kuasa pemerintah harus minta persetujuan manusia. Sekarang kalimat ini sudah dijelaskan karena Indonesia makin demokrasi, makin mengerti istilah-istilah yang baru saya sebut. Mengapa dulu presiden ditentukan di DPR, sekarang presiden dipilih oleh rakyat? Mengapa dulu gubernur ditunjuk oleh atasan pemerintah, sekarang dipilih oleh rakyat? Karena mulai mengaku rakyat berkuasa menentukan pemerintah, bukan pemerintah berkuasa menentukan rakyat. Pemerintah-pemerintah yang menganggap diri lebih besar, lebih tinggi, lebih berhak dari rakyat akan menuju kepada diktator, menuju kepada totalitarianisme, menuju kepada penyiksaan terhadap rakyat. Saudara-saudara, komunisme, totalitarianisme. Pemerintah rakyat tidak pernah dipilih oleh rakyat. Itu melanggar kitab suci. Saudara-saudara, seolah-olah banyak orang Kristen mengerti politik. Sebenarnya kalau engkau tidak dengar firman Tuhan dari pengkhotbah yang jujur, setia, mengerti dan taat Alkitab, tak mungkin engkau mengerti banyak hal. Banyak orang sudah jadi orang Kristen masih ngawur, menjadi orang Kristen masih kacau, masih bingung, masih samar-samar, masih ragu-ragu, masih tergoncang-goncang, terombak-ambing.
Saudara-saudara, betulkah pemerintah lebih tinggi dari rakyat? Di dalam pemerintahan, di dalam penguasaan, iya. Di dalam mendapatkan status, di dalam dipilih sampai berjabat, itu tidak. Pemerintah harus menjadi pemerintah kalau manusia mau menyetujui dia. Saudara-saudara, di dalam beribu-ribu tahun, raja merajalela, raja semau gue, raja tidak pernah takut untuk melakukan sesuatu, ambil keputusan sesuatu, karena mereka semua mempunyai konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka kira mereka langsung diberi mandat oleh Tuhan, langsung diberikan jasa oleh Tuhan, langsung diberikan status tertinggi dari Tuhan, menjadi wakil langit di bumi, wakil Allah di antara manusia, wakil surga di dalam masyarakat. Ini pikiran tidak beres. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia. Manusia karena dosa, kata balau, tidak bisa mengatur dengan tertib, perlu pengatur, maka baru pilih pemerintah. Dengan demikian pemerintah ada karena manusia tidak takluk kepada Allah. Jikalau semua manusia taat kepada Allah, dan Allah dijunjung tinggi, dan Allah sendiri menyatakan kuasanya atas manusia, tidak perlu ada pemerintah pun, tidak apa. Tapi saudara-saudara, yang tidak rasa perlu pemerintah, itu bukan teologi reform. Kita perlu pemerintah. Dan Calvin mengatakan, pemerintah yang terjelek tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Anarki itu dihasilkan karena tidak ada pemerintah yang mentertibkan akan seluruh masyarakat. Sehingga anarki itu bahaya. Dan anarki itu disetujui orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, dan mereka kira mereka mempunyai kebebasan, tidak boleh diganggu oleh siapa. Saudara-saudara, kehormatan manusia karena dicipta menurut peta teladan Allah tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tadi saya mau tanya, kebebasan manusia mungkin dilakukan secara proper, secara benar, secara patuh kepada kebenaran tidak? Tidak. Karena manusia sudah berdosa, dosa merajalela, dan dosa menggoda, dan dosa menyelewengkan penggunaan daripada daya kebebasan, dari daya individu, sehingga banyak orang tidak melakukan segala sesuatu secara senonoh. Banyak hal tidak melakukan segala sesuatu sesuai kitab suci. Itu sebab pemerintah masih diperlukan. Lalu pemerintah berhasil dari siapa? Pemerintah berada karena apa? Pemerintah dibentuk dengan kuasa apa? Maka dulu pemerintah dari raja, sekarang pemerintah dari rakyat. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak benar, sekarang saya memberikan penganalisan. Kenapa raja berani memerintah? Mereka mempunyai presupposisi, saya wakil Allah, saya diberikan kuasa oleh langit, saya menjadi wakil Tuhan di dunia, maka pasti tidak salah saya menguasai engkau. Ini adalah semua kerajaan dan semua raja yang menyongkakkan diri, yang sombong, yang tidak mengetahui perasaan tanggung jawab. Berapa banyak raja ketat sekali pakai segala perintah dan segala hukum untuk mengikat rakyatnya, tapi sendiri mendapatkan hak exempt, tidak usah diikat oleh hukum. Mengapa rakyat harus taat? Raja tidak usah. Raja bebas hukum karena mereka mendapatkan sesuatu hak khusus, yaitu mereka tidak usah bertanggung jawab kepada hukum. Nah, ini tidak benar. Itu sebab saya berkali-kali berkata di sini, Magna Carta tahun 1215 merubah nasib seluruh dunia. Karena dia Magna Carta mengikat raja harus taat kepada hukum. Hukum berhak mengadili raja. Raja pun
tidak berhak bebas dari hukum. Maka Tuhan senang. Tuhan bukan secara senang, Tuhan langsung memberkati Inggris. British Empire is more than 5 times bigger than the Roman Empire because of blessing of God. Dan itu adalah satu berkat Tuhan memberkati Inggris menjadi kerajaan terbesar. Tapi akhirnya Tuhan menarik kembali anugerah. Inggris mundur, menyusut, saudara-saudara. Mengapa Tuhan memberkati Inggris? Karena di Magna Carta mempertuhankan Tuhan, mempermanusiakan manusia. When a ruler, a king, a president, or a government doesn't treat God as God, doesn't treat man as man, he will be despised, rejected by God. Tapi kalau satu pemerintah, satu raja, satu presiden, satu penguasa, dia mengutamakan Tuhan, jadikan Tuhan itu Tuhan, memperlakukan manusia, jadikan manusia manusia, Tuhan pasti memberkati pemerintah, negara, presiden, atau raja itu. Nah saudara-saudara, yang disebut memperlakukan Allah sebagai Allah, yaitu berbakti kepada Dia, bersembah sujud kepada Dia, kembalikan kemuliaan kepada Dia, dan mengaku Dia penguasa alam semesta. Mempermanusiakan manusia, yaitu mengingat manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, tidak boleh disiksa, tidak boleh dirampas kebebasan. Saudara-saudara, saya mengatakan hak berbebas agama, hak kebebasan dari manusia bukan diberikan oleh pemerintah, bukan diberikan oleh agama lain, langsung dikaruniakan oleh Allah kepada setiap individu yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. This is our standpoint. This is principal understanding of Reformed theology of human right. We are given freedom of the religion, freedom of politics, freedom of speech, freedom of living as a man, a woman, individually by God. We are not be given by other religion or government. Ini saya tegas sekali, saudara-saudara. Kita harus mengetahui hak asasi manusia lebih tinggi dari hak pemerintahan. Pemerintahan melayani rakyat, bukan menyiksa rakyat. Amin. Pemerintah melayani rakyat, bukan memaksa rakyat. Saya harap pilkada memilih orang yang mau melayani rakyat, bukan memilih orang yang mau menguasai rakyat. Sebelum jadi gubernur pakai uang, sudah jadi gubernur peras uang, saudara-saudara. Tetapi saya memberikan prinsip Alkitab. Pemerintah melayani rakyat, pemerintah membahagiakan rakyat, bukan memeras, bukan monopoli, bukan memaksa, bukan eksploitasi rakyat demi menggemukkan diri, demi mengkayakan diri. Saudara-saudara, maka pemerintah yang korupsi harus digulingkan. Jenderal yang korupsi harus dipenjarakan. Konglomerat yang pakai uang kerja segala sesuatu harus dihentikan. Semua bupati, gubernur yang korupsi harus diadili. Gampang tidak? Tidak gampang. Karena termasuk engkau dan saya semua orang berdosa. Itu sebab perubahan politik itu pelan sekali. Yang paling pelan perubahan agama. Perubahan politik perlu ratusan ribuan tahun. Perubahan agama sampai mati pun sulit. Itu sebab saudara-saudara, mengerti kuasa rakyat lebih dari kuasa pemerintah baru 300 tahun. Sebenarnya sudah ada pikiran ini tahun 1215 di dalam peristiwa Magna Carta. Tetapi ini semua sudah di kitab suci. Sebab ribuan tahun yang lalu Allah setuju demokrasi, Allah menghargai pendapat manusia. Dari mana tahu? Samuel berkata, oh Yehova, aku nangis, aku sedih karena umatmu tidak mau kamu, mereka mau pilih raja. Tuhan mengatakan dengan jawaban apa? Kamu sedih,
Aku lebih sedih dong. Yang lawan bukan kamu, mereka melawan saya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengatakan, Samuel, taati mereka. Coba lihat ya, Tuhan menghargai suara rakyat. Dengar baik-baik. Tuhan sendiri tidak menolak, tidak memaksa, tidak menekan, tidak menindas. Listen to them, obey them. Tuhan menghargai suara rakyat. Ribuan tahun sebelum Perancis mengerti ini, Tuhan mengerti hak demokrasi. Ribuan tahun sebelum dunia melaksanakan ini. Tetapi Tuhan mengatakan, let them choose their king, but warn them, tell them what will happen when they have their own king. They will collect a lot of taxes from you. They will suppress you. They will use their power to oppose you and to control over you. Allah itu Allah yang baik. Allah mengerti kemauan manusia, tapi dia juga mengerti kenaifan manusia. Manusia mau raja, tapi tidak tahu kalau sudah ada raja bukan gagah, tetapi satu tanggung jawab yang sulit yang dijalankan. Saudara-saudara, pemerintah makin baik, pajaknya makin ketat. Pajak makin ketat, rakyat makin sulit menjalankan. Tetapi herannya, tidak ada negara yang menerima pajak secara ketat, negaranya menjadi lemah, menjadi miskin, menjadi kekurangan. Justru makin ketat, makin sulit. Kalau dijalankan, Tuhan jamin akan membuat manusia makmur. Saudara-saudara, di Belanda, satu orang belum nikah, kalau dapat uang 100 juta, dia mesti bayar pajak 62 juta. Wah, takut aku. Kalau bisa tidak usah bayar, maka senang. Itulah sebab Belanda teratur semua. Belanda airnya jernih, bisa lihat ikan berenang. Di Indonesia, ikan tidak bisa lihat manusia di atas. Saudara-saudara, di Belanda semua beres. Yang tidak beres moral. Homo mulai dari Belanda, LGBT dari Belanda, memperbolehkan narkoba dari Belanda. Itu negara reform yang secara kognitif teologi reform, secara moral reform. Saya minggu depan akan khotbah di Amerika ke dalam reformasi 4.500 saya akan sangat sengit mengkritik kekristenan yang sudah dilupakan, yang artinya benar-benar dari Tuhan oleh orang Barat. Saya bukan pergi situ minta uang. Mereka bilang, Patong datang khotbah di sini, kita memberikan $2,000, hotel free, makan free. Saya minta mereka tidak usah kasih bayar. Saya datang ke Barat bukan cari uang. Saya datang ke Barat untuk membicarakan firman Tuhan. Hari ini surat tiba. Terima kasih atas pernyataan Bapak tidak terima uang. Bukan secara tidak terima uang. Saya mungkin bawa 10.000 mendukung mereka. Karena apa? Saya tahu bikin kin itu beratus-ratus juta, bermiliar-miliar. Bikin kebaktian 4.500 di Amerika, itu uangnya berjuta-juta dolar. Sebab orang Asia, pemimpin sama-sama reform. Biar saya pergi mendukung, menyatakan saudara bersama, engkau bukan penjajah, saya bukan orang biasa, saya bukan budak, saya Asia bukan beggar. I am not an Asian beggar pastor. I am an equal Christian with every Christian in the world, to be the children of God, and we appreciate one another. Amin. Saudara-saudara sekalian, setiap kali konferensi Barat suruh saya khotbah, saya kasih uang. Setiap kali saya dikasih honor, saya tidak terima. Saya lebih baik terima saya punya honor di gereja sendiri, bukan dibantu oleh orang Barat. Dan saya lebih baik memberikan khotbah sama di sini sama di Amerika, karena firman Tuhan tidak berubah. Amin. Saudara-saudara, dengan demikian kita ada tulang punggung sendiri. Demikian hak asasi manusia tidak boleh diinjak oleh pemerintah. Allah menghargai suara manusia, tapi Allah tidak membiarkan manusia sewenang-wenang. You want to choose your king? I agree. You have your opinion, I appreciate. You have your freedom to speak, I appreciate, I accept.
but I warn you. Aku memberikan peringatan kepadamu. Ini cara mendidik anak. Anak kalau minta apa jangan, tak boleh, tak boleh. You mau ini, tapi saya kasih tahu ini bahaya. Kalau ada ini bisa apa, bisa apa. Oh kalau begini saya tidak mau. Itu pendidikan. In Bible there's every wisdom, all kind of wisdom. Nothing not written in the Bible as principle. To teach, to educate, to be friend with others. Semua prinsip sudah ada dalam kitab suci. Tuhan berkata kepada Samuel, beritahu kepada orang Israel, mereka mau pilih raja boleh, tapi raja sudah dipilih, raja mau perang. Uang dari mana? Dari pajak. Raja juga mungkin banyak pembangunan. Uang dari mana? Dari pajak. Raja mungkin banyak nyonya, banyak istri. Kamu mulai dapat teladan yang tidak baik. Semua peringatan itu dicatat supaya manusia mempunyai bijaksana dan boleh pakai bijaksana. Menjadi pedoman memakai kebebasan. Bagaimana menggunakan kebebasan? Saudara-saudara, dari Alkitab saya mendapatkan kesimpulan kuasa pemerintah tidak lebih tinggi dari kuasa manusia. Tetapi kuasa pemerintah tidak boleh lebih kuasa daripada Allah. Sehingga kuasa Allah di atas kuasa rakyat. Kuasa rakyat di atas kuasa pemerintah. 300 tahun yang lalu manusia semua tidak mengerti. Firaun memerintah sewenang-wenang sehingga rakyat diperbudak seperti apa yang kita lihat. Orang Israel 430 tahun diperbudak oleh Firaun. Lalu Firaun untuk membebaskan, untuk meyakinkan diri benar, bikin hukum-hukum. Kalau budak lawan dipecut, kalau lawan dibunuh, kalau dipenjarakan, pemerintah mempunyai hak. Pemerintah yang sewenang-wenang menyiksa rakyat itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kalau pemerintah itu kalau tidak untuk rakyat, buat apa? Kalau pemerintah bukan untuk rakyat, kenapa perlu pemerintah? Saya harap pemerintah Indonesia mengerti prinsip ini. Itu sebab mimbar gereja reform adalah suara hati nurani masyarakat. Saya harap satu hari semua pembesar di Indonesia mendengar baik-baik firman yang keluar dari mimbar reform. Mimbar Kristen tidak semua bisa dipercaya. Karena banyak gereja yang sembarangan mengatakan hal yang melawan Alkitab. Ada pendeta yang suruh orang mesti pilih ini, mesti pilih itu. Akhirnya semua salah. Saudara-saudara, saya tidak masuk ke dalam politik praktis. Saya cuma memberikan prinsip kepada engkau. Pemerintah harus melayani rakyat. Amin. Dan perintah harus takut kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan di atas pemerintah. Tuhan juga di atas rakyat. Tapi rakyat di atas pemerintahan. Ini baru dimengerti kira-kira 250-300 tahun yang lalu. Meskipun Magna Carta pernah mencatat raja harus takluk. Raja Inggris waktu melihat Magna Carta, dia marah. Apa? Saya pun harus dihakimi hukum lebih besar raja. Dia tidak mau tanda tangan, dipaksa oleh parlemen di Inggris. Saudara-saudara, ini semua sejarah yang saya baik-baik belajar. Dan saya tuntas mau mengerti. Lalu membandingkan Alkitab, memberikan firman kepada engkau. Sampai 250 tahun yang lalu, ada seorang namanya Jean-Jacques Rousseau. Dia menulis satu buku di Perancis dengan judul Social Contract, kontrak masyarakat. Di dalam buku itu, dia pertama-tama mengatakan pemerintah tidak berhak menguasai rakyat jikalau rakyat tidak memberikan mandat. No one can rule over other. No one is privileged to be the ruler of another person except the right is given by that person. Kalau saudara mau memerintah saya, silakan tunggu saya kasih perintah. Kalau saudara mau memaksa saya, silakan saya menyetujui. Kenapa pernikahan itu penting? Karena di situ dua-dua tanda tangan rela melayani pasangannya dan rela seumur hidup sampai mati janji mencintai sampai akhir. Atas janji itu baru berhak you menjadi suami seorang istri.
Asal janji itu baru berhak istri memiliki seorang suami. Dan janji itu kenapa harus di gereja? Karena bertanggung jawab kepada Tuhan di hadapan umatnya, disaksikan malaikat sama setan. Di hadapan Tuhan, saya janji menjadi istrimu, menjadi suamimu. Kecuali kematian, tidak ada orang boleh memisahkan kami. Karena janjinya begitu penting, maka janji di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Jean-Jacques Rousseau mengatakan, kalau masyarakat tidak berjanji memberikan hak ke pemerintah, pemerintah tidak ada hak untuk menguasai rakyat. Buku itu waktu diterbit langsung dijadikan buku terlarang oleh Raja Perancis. Buku itu baru terbit langsung menggempakan seluruh Eropa, mulai dari Perancis. Kota Paris banyak orang beli. Waktu beli akhirnya dibaca oleh raja. Raja marah sekali. Apa sebab? Saya sekarang kasih tahu. Buku itu halaman pertama tulis, semua orang lahir sama, semua orang lahir rata, semua telanjang, semua tidak bawa uang, semua hak asasinya sama. Baik dilahir di dalam kerajaan, istana, ada di dalam kandang daripada seorang pengemudi kuda. Engkau dilahir petani, dilahir sebagai pangeran, sama. Engkau sama-sama telanjang, sama-sama apapun tidak ada. Manusia dilahirkan semua sama rata. Kalimat pertama. Tetapi karena sistem masyarakat, setelah kita dewasa, dah rata. Ada menjadi anak konglomerat, sombong luar biasa. Ada yang menjadi anak petani yang saban hari nangis. Ada yang kerja setengah mati, tidak bisa bayar sewa tanah. Ada yang tidak usah, ada tanah banyak, saban hari terima uang, boleh berfoya-foya, beristri banyak. Sistem masyarakat tidak beres. Dan buku itu akhirnya menulis kalimat seperti itu. Itu sebab tanpa mandat dari rakyat, tidak ada satu orang berhak menguasai orang lain. Pemerintah kuasanya dari rakyat. Wah, kalimat ini sudah muncul, semua membaca. Karena raja itu orang minoritas di istana, rakyat mayoritas di seluruh negara. Semua mau baca. Buku itu laku luar biasa. Langsung di-ban. Siapa punya buku ini akan dipenjarakan. Siapa yang tulis akan dibunuh. Wah, Rousseau lari. Tak berani tinggal di Perancis, lari ke Switzerland, lari ke luar negeri. Dan pemerintah lain melindungi dia. Dan Perancis menjadi negara pertama bentur antara monarki dan rakyat karena buku itu. Bagi saya, selama 300 tahun terakhir ini, 10 buku yang paling penting, salah satu adalah Social Contract dari Jean-Jacques Rousseau. Jean berarti Yohanes, Jack berarti Jacobus, Rousseau berarti Rousseau, yaitu orang Perancis. Saudara-saudara sekalian, dan setelah buku itu tidak lama terjadi letusan reformasi Perancis yang terkenal di seluruh dunia. Tahun 1789. Orang yang karena politik berbeda pendapat dipenjarakan, berontak, hancurkan pintu daripada penjara Bastille, lepas keluar, bebas. Lalu mereka pergi istana, tangkap raja. Dulu raja tangkap rakyat, sekarang rakyat tangkap raja. Raja keheranan, lu berani? Berani kenapa tak berani? Kenapa berani? Rakyat lebih besar dari raja. Kurang ajar lu, kamu yang kurang ajar. Semua dijawab dengan besar, dimasukkan penjara. Yang dimasukkan siapa? Raja namanya Louis ke-16. Istri yang paling cantik di Eropa, Marie Antoinette. Saudara-saudara, Marie Antoinette, ada orang pesan satu aroji kantong untuk dia. Yang partnya, ordernya 1780 lebih. Fungsinya berapa puluh. Dan itu dibikin sampai 60 tahun baru jadi. Waktu jadi dia sudah mati dipenggal kepalanya. 40 tahun.
Nah, ini semua cerita sampingannya, bukan arus utama sejarah. Tapi saudara dengar senang kan juga kan? Karena engkau sudah dengar cari-cari baru tahu Stephen Tong tidak ngawur. Stephen Tong mengatakan apapun bisa bertanggung jawab. Karena saya bukan orang yang sembarangan khotbah. Saya dengar ada satu orang pimpinan agama lain khotbah dicatat, dicari di Google, di dalam 10 menit salahnya 70 kali. Silakan cari Google, Maria Antoinette. Silakan cari Louis XVI. Silakan tahun 1789. Silakan tarik 1793. 4 tahun kemudian orang di Eropa, Perancis terus berkembang demokrasi. Akhirnya tangkap kedua orang yang dipenjara, dikeluarkan, dipenggal kepalanya dengan guletin. Guletin itu ditemukan abad 18 juga. Guletin itu kira-kira satu pisau tajam sekali, tetapi belakangnya itu besinya kira-kira lebih 100 kilo. Lalu digantung di tempat kira-kira 3,5 meter sampai 4 meter. Pakai tali ditahan. Waktu orang yang mau dibunuh ditaruh di situ, diletakkan, dihitung dan dicocokkan dengan tali. Sehingga besok kalau jatuh tidak boleh kena dagu, tidak boleh kena kepala, tidak boleh kena dada, harus kena leher. Diukur sampai tepat. Lalu 1, 2, 3, lepas talinya, tok. Besok itu turun dari atas, berat luar biasa, langsung potong. Di dalam tidak sampai setengah detik, kepalanya loncat, orangnya mati. Darah mencorot, lalu semua tepuk tangan yang dibenci dibunuh di situ. Pertama kali Inggris membunuh raja, itu ada Charles I. Pertama kali Prancis membunuh raja 1793, yaitu Louis XVI and his queen Marie Antoinette. Rakyat sudah benci sekali kepada raja yang begitu diktator, yang begitu kejam. Mereka membunuh dia. Saudara-saudara, mulai hari itu Prancis menjadi sombong. Demokrasi seluruh dunia mulai dari Prancis. Kamilah bangsa yang melahirkan demokrasi. Padahal 2400 tahun yang lalu di Athena sudah ada demokrasi. Demokrasi Athena membunuh Socrates. Demokrasi Prancis membunuh Louis XVI. Demokrasi baik tidak? Baik. Mutlak? Sama sekali tidak. Demokrasi telah menghancurkan dua manusia yang terbaik. Satu Socrates, satu Yesus dipaku di atas kayu salib. Karena suara mereka banyak, maka mereka menang. Demikian Alkitab. Pada waktu Socrates dibunuh, dia dibunuh karena dijatuhkan dua hukuman. Dosa pertama, dia ateis. Kedua, dia menghasut pemuda untuk melawan pemerintah. Maka dia harus dibunuh. Saya herannya, seorang Jerman namanya Wilhelm Hegel, profesor daripada Karl Marx dan guru daripada Kierkegaard, dia pun setuju Socrates dibunuh. Ya, besok kalau saya ketemu dia, saya ngomong tanya sama dia apa sebabnya. Kedua, saudara-saudara, setelah demokrasi di Athena tunda terus sampai abad ke-16, demokrasi yang terbaik di Geneva, itu dari John Calvin. Sesudah itu lagi 200 tahun kemudian, demokrasi 300 tahun di Prancis, yaitu French Revolution, yang detailnya ditulis oleh seorang Skotlandia yang orang Kristen Reform. Nah, saudara-saudara, saya tidak mendetail lagi. Pada waktu Prancis menganggap mereka yang mengekspor demokrasi, Indonesia, India, seluruh dunia mengerti demokrasi karena orang Prancis. Mereka sombong, tetapi mereka tidak lihat apa yang menjadi peringatan di Alkitab. Saya mau tanya, rakyat kalau mempunyai kuasa mutlak dan rakyat sendiri diberikan impuls, diberikan drive, diberikan motivasi dari apa? Itu sebab waktu saya melayani 25 tahun yang lalu, saya tulis satu makalah, di dalam ada satu kalimat.
Beberapa orang memperhatikan, kebanyakan orang tidak baca. Nowadays, democracy will become the next generation modern barbarianism. Saya menulis demokrasi sekarang akan berubah pada hari depan menjadi barbarianisme modern. Saudara-saudara, sekarang Perancis sedang menerima buah dari penuaian benih dia. Orang dulu tidur sama nyonya supaya dapat anak. Orang sekarang tidur sama nyonya supaya tidak diganggu anak. Itu sebab Eropa persentase pertumbuhan manusia terus kurang. Di Eropa, Perancis, Jerman, dan Inggris, khususnya Belanda, tempat Protestan, keluarganya anak sedikit, pelan-pelan akan hilang kebangsaan di dunia. Di Asia, Jepang sama Taiwan paling sedikit anak. Karena apa? Tidak mau lahirkan anak. Itu sebab hari ini saya minta lahir anak banyakan sedikit. Saudara-saudara, paling sedikit 3, paling banyak 12. Karena Alkitab Yakub ada 12 suku. Saya harap saudara dengar perkataan pendetamu ya. Karena saya orang takut sama Tuhan. Saya orang yang patuh kepada prinsip Alkitab. Dan saya orang yang sangat memperhatikan kekristenan di dunia ini. Harus berteologi reform yang kuat. Berakar di firman Tuhan. Harus berpenginjilan yang sangat berkobar-kobar. Berbuah di atas. Tetapi engkau sudah malas menginjil. Tidak mau lahirkan anak lagi. Mau jadi apa? Saudara-saudara, kalau engkau bisa melahirkan anak, jangan cuma 2. Kalau 2 mati 1, waktu engkau tua terlalu susah. Kalau dua-duanya tidak mau lagi melayani orang tua, engkau mati seperti orang miskin, pasti pengemis. Anak muda pentingkan diri, dengar istrinya, tidak dengar papa mamanya. Jadi peribahasa Tionghoa, orang tua bisa menghidupkan 12 anak. 12 anak dah tentu bisa hidupkan seorang papa yang tua. Ini kalimat didengar. Orang Perancis dah banyak anak, orang tua terus tua. Makin tua makin dah bisa apa-apa. Jongkok dah bisa. Berdiri dah bisa. WC mesti ada pegangan. Jalan jangan ada undakan. Sudah tidak bisa naik loteng. Orang tua mesti pembantu. Orang Perancis dulu tua, gua juga tua. Masa tua melayani tua karena saya lebih miskin. Saya tidak mau. Saya minta pemerintah kasih uang supaya saya hidup di rumah jompo. Pemerintah juga tua. Nah, seluruh rakyat tua. Sekarang Perancis 15 tahun yang lalu sudah saya baca susahnya. Yang setir bus umum itu ada 12.500 orang seluruh Perancis. Tapi supir bus umum yang sekarang sudah tidak berani, tidak bisa lagi setir, sudah tua dan belum bisa mati, ada 85.000. Lalu jadi 12.500 orang yang setir dapat gaji, uangnya berikan pajak itu untuk menjadi uang untuk menghidupkan orang-orang yang sudah pensiun. Tidak mungkin uang pensiun, dana pensiun terus turun. Anak tidak lahir, pemuda tidak ada, yang kerja sedikit, yang pensiun banyak. Negara itu mau mati. Karena apa? Perancis tidak mau Tuhan. Perancis menghasilkan ateis paling banyak. Perancis merubah satu gereja yang kuburannya paling bagus menjadi tempat untuk mengkuburkan orang-orang penting Perancis. Perancis pada abad 18 pernah mengusulkan robohkan Notre Dame, gereja Perancis yang paling indah di Paris, karena melawan Tuhan. Perancis filosofnya menulis, semua saya baca, ada kalimat, mari kita membuang Tuhan Allah dan tetap menjunjung tinggi Yesus, karena dia moralnya baik tapi tidak percaya dia Allah. Perancis menganggap manusia paling utama, kuasa manusia lebih tinggi dari Allah.
kuasa rakyat lebih tinggi dari pemerintah. Rakyat mulai menang, rakyat mulai berkembang, tapi tidak ada Allah dan tidak menghargai pemerintahan yang baik. Akhirnya demokrasi sudah overtaking, sudah lebih daripada seharusnya. Perancis akhirnya harus menerima banyak orang Perancis lahirnya anak di bawah 1. 3 keluarga, 2 anak, 1 keluarga yang mandul. Dan sperma laki-laki yang banyak makan makanan dari kimia sudah mati separuh. Sisa separuh 7% rusak. Ini kecilakan dunia modern. Kecilakan ilmu-ilmu yang paling tinggi. Di barat kelihatan semua beres. Ilmunya tinggi. Kedokteran maju. Dan semua masyarakat tertib. Uang pensiun banyak. Tapi orang mulai kurang. Engkau bilang, patong khotbah tentang iman rasuli. Kenapa ke Perancis? Saudara-saudara, Perancis adalah negara ateis yang tidak percaya. Aku percaya Allah. Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Mereka mau membuang, mau menolak iman rasuli, mau menolak ketuhanan. Di barat ada negara paling maju secara sosial, tapi paling brengsek secara moral. Perancis sedang menerima buah pahit daripada penaburan demokrasi yang tidak beres. Saudara-saudara, kembalilah ke Alkitab. Kembalikan ke firman Tuhan. Karena ajaran daripada Allah paling stabil, paling baik. Kelihatan permulaan tidak enak diterima. Seperti obat yang pahit engkau terima. Engkau tak bisa telan. Engkau tak bisa tahan. Tapi itu yang menyembuhkan tubuhmu. Itu yang menyembuhkan engkau daripada penyakit-penyakit yang merongrong dan membunuh engkau. Biarlah anak muda kembali kepada firman Tuhan. Dengar baik-baik anak muda di gereja ini. Anak muda Jakarta yang masuk gereja reform sedikit. Yang masuk gereja yang liar banyak. Karena apa? Lebih gampang dengar. Lebih enak musiknya. Semua salah. Yang gampang didengar tidak ada mutu. Yang musiknya enak tidak ada isi. Engkau harus belajar. Telan obat yang pahit. Dengar khotbah yang sulit. Nyanyi musik yang bermutu. Karena itulah yang mengikuti engkau sampai mati. Dan itu menghantar engkau ke surga sampai selama-lamanya. Tapi yang enak, yang manis. Luarnya manis, dalamnya racun. Kalau engkau tidak bisa membedakan, tidak bisa melihat penetration, mengerti sampai di dalam, engkau akan dengan pelan-pelan membunuh diri. Saudara-saudara, kalimat terakhir. I believe in God, the Almighty Father, the creation and the ruler of the heaven and earth. Berarti saya bersedia menaruh hidupku untuk dipimpin oleh Dia. Karena Dia Tuhanku yang menciptakan aku. Saudara-saudara, ateis, panteis, politeisme daripada begitu banyak tempat yang berada di Perancis dan berada di Mikronesia dan sebagainya. Semua melawan, semua berbeda dengan iman rasuli. Tapi kita puji kepada Tuhan, patokan iman rasuli menjadi pedoman seluruh sejarah, membawa kita kembali kepada Tuhan. Jika engkau mengatakan aku percaya kepada Allah, tanya Allah yang mana. Jika engkau percaya Dia Allah yang Maha Kuasa, coba tanya hidupmu bagaimana yang dikuasai oleh Dia. Kalau engkau mengatakan aku percaya Dia Khalik langit dan bumi dan Dia Tuhan hidupku, coba tanya mengapa engkau selalu melawan Dia. 3 kalimat dari butir pertama ini harap menjadi satu pedoman, pegangan, dan harap menjadi satu kompas hidup kita sehingga kita patuh di dalamnya. Bukan hanya hafal, bukan hanya mengerti secara rasio, bukan cognitive understanding, tapi sesuatu total surrender, the total participant in the will of God. Karena Dia Allahku, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Khalik langit dan bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran yang begitu penting pada hari ini. Tuhan, pimpin kami menjadi orang Kristen yang sesuai kehendak-Mu, orang Kristen yang patuh kepada perintah-Mu, orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat, sebagai penguasa hidup kami masing-masing. Terimalah doa kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.